Halo Bunda, meski gerakan bayi cenderung beragam, ada beberapa situasi di mana penurunan gerakan janin bisa menandakan masalah. Kurangnya gerakan janin merupakan salah satu indikasi penting yang menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan. Apa saja tandanya dan kapan Bunda harus khawatir tentang kurangnya gerakan janin ini? Simak video ini sampai selesai. Janin tidak bergerak lebih dari 24 jam. Bila tidak ada gerakan selama lebih dari 24 jam, harus dianggap serius. Terlepas dari beberapa usia kehamilan Bunda, siklus tidur bayi mungkin memang bisa memicu periode tenang, tetapi biasanya tidak lebih dari beberapa jam. Bila Bunda merasa bayi tidak bergerak dalam jangka waktu yang cukup lama, coba rangsang gerakannya dengan makan sesuatu yang manis atau berbaring miring. Jika masih tidak ada gerakan, hubungi dokter Bunda segera. Perubahan drastis pola gerakan. Meski karakter gerakan bayi bisa berubah seiring perkembangan kehamilan, perubahan drastis dalam pola aktivitas bayi bisa jadi perlu perhatian. Ini bisa berarti aktivitas yang meningkat secara tiba-tiba atau penurunan gerakan yang cukup signifikan. Jika gerakan bayi berbeda secara signifikan dari biasanya, konsultasikan segera dengan dokter. Apa tanda keguguran tanpa pendarahan? Pendarahan adalah tanda keguguran yang paling umum, tetapi keguguran bisa terjadi tanpa adanya pendarahan yang jelas. Ini disebut sebagai keguguran yang terlewat, di mana bayi telah meninggal atau tidak berkembang, tetapi tubuh tidak langsung mengeluarkan jaringan kehamilan. Beberapa tanda keguguran yang terlewat mencakup penurunan gejala kehamilan. Tidak ada gerakan janin atau detak jantung bayi tidak terdeteksi oleh Doppler atau USG. Akan tetapi tanda-tanda ini bisa samar dan tidak selalu terdeteksi. Jika Bunda memiliki kekhawatiran tentang gerakan atau kesehatan bayi, penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Meski penurunan atau hilangnya gerakan janin bisa mengkhawatirkan, perlu diingat bahwa hal tersebut tidak selalu menandakan adanya masalah. Setiap bayi memiliki pola aktivitas sendiri dan apa yang normal untuk satu bayi mungkin tidak sama untuk bayi lainnya. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau Bunda punya pertanyaan atau saran. Masalah dalam perkembangan. Dalam beberapa situasi, penurunan gerakan janin bisa dikaitkan dengan masalah perkembangan atau kelainan bawaan. Beberapa kondisi neurologis atau gangguan otot bisa mempengaruhi kemampuan bayi bergerak. Kondisi genetik seperti Down syndrome terkadang juga bisa menyebabkan penurunan gerakan. Misalnya Bunda punya kecurigaan akan adanya masalah perkembangan, dokter mungkin akan merekomendasikan tes lebih lanjut, misalnya USG atau tes genetik yang lebih detail untuk mengevaluasi kesehatan bayi tentunya. Dan itu dia info tentang kapan Bunda mesti khawatir dan kurangnya gerakan janin. Jika Bunda ingin tahu info kehamilan lain, klik di kiri atas.